Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari infografis mengenai larangan hubungan perkawinan semenda yang beranggotakan Diandra Najwa Hafita, Ahmad Rifai, Marisa Azhari, Muhammad Fariza Sahril, dan Anissa Pramesti. Sebelum mengetahui definisi perkawinan semenda, kita perlu mengetahui definisi umum tentang pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pengertian atau definisi perkawinan semenda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 adalah hubungan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Ialah seorang di antara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Hubungan semenda menjadi larangan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Larangan hubungan perkawinan semenda dalam hukum. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 23 menyatakan, diharamkan menikahi mertua, anak tiri, menantu, dan saudara perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara orang-orang yang memiliki hubungan semenda, termasuk mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam juga mengulangi larangan tersebut dalam pasal 39, menegaskan bahwa pernikahan antara individu dengan hubungan semenda tidak sah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang termasuk dalam kriteria larangan hubungan perkawinan semenda, yang pertama, ibunya istri atau mertua, anak-anak dari istri atau anak tiri, istri anak kandung atau menantu, dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama, saudara ibu, anak saudara laki-laki kandung, dan anak saudara perempuan kandung. Contoh perkawinan semenda, seorang wanita yang menikah dengan ayah tirinya. Pernikahan ini terjadi setelah si wanita hamil, tapi pernikahan ini dianggap salah karena dalam hukum, anak tiri tidak boleh menikah dengan ayah tirinya. Sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, larangan ini bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga. Selain itu, aturan ini juga berfungsi untuk melindungi nilai-nilai moral, mencegah terjadinya konflik dalam keluarga, serta menjaga ketertiban dalam sistem perkawinan yang telah diatur oleh hukum. Perkawinan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat diakui secara sah. Dampak dari pelanggaran larangan perkawinan semenda. Dampak hukum, pembatalan perkawinan yang melanggar aturan semenda dapat dibatalkan secara hukum, sehingga status sah perkawinan tersebut dapat dipertanyakan. Konsekuensi hukum lainnya, proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi dapat muncul sebagai akibat perselisihan yang timbul. Dampak sosial, konflik keluarga, terjadinya ketegangan antara anggota keluarga besar yang dapat memicu perselisihan dan perpecahan. Stigma masyarakat, anak-anak atau anggota keluarga yang terkait dengan perkawinan semenda mungkin menghadapi stigma sosial, mengakibatkan kesulitan dalam integrasi sosialnya. Dampak psikologis, tekanan mental dan emosional, individu yang terlibat dapat mengalami trauma, kebingungan identitas dan stres yang berkepanjangan, dan gangguan relasi. Konflik internal dapat menurunkan kualitas hubungan antara anggota keluarga dan berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Oke, kita sudah memasuki pada pembahasan yang terakhir, yaitu upaya dan solusi untuk larangan hubungan perkawinan semenda. Di sini terdapat 3 macam upaya dan solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pendidikan dan sosialisasi. Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat mengadakan seminar, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang larangan hubungan semenda. Tentunya pendidikan mengenai nilai-nilai keluarga dan norma hukum perkawinan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum.
Yang kedua, ada konsultasi dan mediasi. Pasangan yang menghadapi situasi kompleks dapat berkonsultasi dengan ahli hukum serta tokoh agama untuk mendapatkan pencerahan dan solusi yang tepat. Pendekatan mediasi ini dapat membantu meredakan konflik internal sebelum masalah berkembang menjadi sengketa hukum. Dan yang terakhir, melibatkan peran lembaga pemerintah dan swasta. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan perkawinan agar aturan larangan semenda ditegakkan. Organisasi non pemerintah dan komunitas lokal dapat bekerja sama untuk memberikan dukungan sosial dan edukasi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.